Asal saya dari Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya dari Manggarai. Saya kebetulan saat ini memimpin teman-teman di salah satu simpul relawan yang bernama Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan atau Laskar Aman. Tadi ada relawan Aman, Bang Bintang, tapi kami ada Laskar di depannya. Dan memang sebelum deklarasi, kami sudah koordinasi juga dengan Bang Bintang supaya tidak ada berbenturan nama, kira-kira begitu. Sehingga memang kami harus ada Laskar di depannya. Dan kami baru saja dideklarasikan pada 4 Desember 2022 yang lalu. Dan uniknya relawan ini datang dari berbagai latar belakang, dari lintas iman, lintas agama, lintas generasi, lintas budaya dan ulama. Saya dari Nusa Tenggara Timur, sekjennya itu dari Kalimantan Barat. Saya Katolik, sekjen saya itu adalah Muslim. Ini menunjukkan keindonesiaan, menunjukkan bahwa Pak Anies didukung oleh semua warga bangsa dari berbagai latar belakang. Dan saat ini kami punya rumah aktivitas, rumah relawan beralamat di Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Kalau mau ada acara, diskusi ataupun ke Jakarta Pusat bisa menghubungi kami untuk ngopi-ngopi di sana. Gitu. Dan dalam waktu dekat ada semacam persemian secara sederhana supaya teman-teman juga tahu. Kami berharap ke depan kita terus bersinergi, berkolaborasi untuk memenangkan Pak Anies sebagai Presiden RI di 2024. Saya Nasir Pagesa dari Timur Indonesia, dari Papua. Saya mengenal Anies dari Indonesia Mengajar. Anies itu kalau nggak salah sudah ke Halmahera, sudah ke Papa. Cuma dulu Mas Anies itu tidak suka diekspos. Kalau orang Papa bilang makam kucing, ya, atau apa songong ya. Kedua, mengenal Anies juga. Saya warga Jakarta, 37 tahun saya tinggal di Jakarta. Cuma sejak 2015 saya mobile antara Papua dan Jakarta. Saya kemarin ke sini di bulan Juli jelang Anies serahkan mandat. Saya informasikan juga dalam waktu dekat juga kalau nggak berhalangan Anies juga insya Allah hadir di Bapak dalam rangka Jambore dakwah internasional di Fafat AFK ya, pimpinan Fadlan Keramatan. Itu yang saya sampaikan. Pada hari ini juga saya dapat undangan dadakan dari Bangse. Ada salah satu warga dari Papua yang mendirikan kampung Anies itu di Fafat. Ya. Sedangkan saya pribadi sudah bergabung dengan pejuang ABW, kebetulan hadir di sini juga Ibu Ari Sumardi, ya. Nanti pejuang ABW harga mati. Ya. Kemudian saya informasikan juga kalau kami di Papua itu sudah terbentuk relawan itu dari 21 tanggal 21 bulan 9 2021 atas Bangse. Ya, Bangsa itu sudah jauh-jauh hari. Ya, sebelum ada relawan yang sekarang. Bangsa Abu Bakar. Ya, jadi kami di Papua, sahabat Mas Anies Papua itu melalui Bangsa dan Bang Jafar Smith, terus dari kami Bang Toha Alhamid. Oke, itu aja yang kami sampaikan. Intinya saya rencana kemarin tanggal 7 itu harus ke Fafat berhubung karena istri lahir kurang fit. Insya Allah tanggal 19 ini tiket sudah oke. Saya ke Fafat. Dalam arti di Fafat atau Papua Barat sudah ada DPD ya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lahir di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ayah saya seorang kepala polisi di Ujung Pandang dulu. Dan meskipun ayah saya Katolik, tapi bersahabat erat dengan Kahar Musakar. Dan saya
selama ini mengidentifikasikan diri sebagai pekerja kemanusiaan yang independen, yang non sektarian, dan saya bergaul dengan gerakan-gerakan kemanusiaan di bawah. Dan oleh karena itu saya mengenal Mas Anies sebelum Mas Anies jadi gubernur, dan tentu saya banyak belum puas ya, terutama untuk perumahan hunian bagi warga miskin urban, tapi juga saya mendampingi kelompok-kelompok di masyarakat adat di Kalimantan dan sebagainya. Saya berharap bahwa Mas Anies ini dari pengalaman sederhana di Jakarta itu betul-betul membawa perubahan soal keadilan, dan saya yakin dia orang yang bisa dipercaya, dan saya harap saya tetap dipandang sebagai orang yang independen ya, non partisan dari segi ini, supaya saya lebih bebas. Dan maaf, jangan panggil saya Romo lagi karena saya sudah lama mengundurkan diri, meskipun sampai sekarang belum diizinkan, tapi jangan panggil saya lebih bebas. Terima kasih. Mas Anies dibekali dengan kapasitas untuk menggerakkan sumber daya baik yang ada di pemerintah maupun non pemerintah, dan dibuktikan oleh DKI Jakarta untuk mengeksekusi kebijakan. Dan yang paling penting adalah Mas Anies memiliki keberanian politik untuk mengendalikan kepentingan oligarki. Ini salah satu akar persoalan bangsa ini, sistem yang oligarkis. Nah, untuk mengurai itu kita butuh sosok seperti Anies Baswedan. Jadi saya mendukung Anies Baswedan, sebenarnya mendukung akal sehat. Ya, tentu Anies Baswedan punya kelemahan, tapi kita tidak membandingkan seorang Anies Baswedan dengan kesempurnaan, tapi kita membandingkannya dengan figur-figur lain yang mungkin nanti ikut kontestasi elektoral 2024. Nah, alhamdulillah kita punya tempat di sini sebagai titik temu ya, untuk sharing berbagai hal ya terkait dengan ikhtiar kita untuk menyongsong perubahan pada tahun 2024, dan itu harus dimulai dengan terpilah dan terpilihnya pemimpin yang kompeten seperti sosok Anies Baswedan yang lebih intens dengan teman-teman yang memiliki bekal cukup baik ya terkait dengan isu yang berkembang yang dihadapi, yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat grassroots. Itu mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kakak yang di Papua, saya sudah bekerja di isu HIV/AIDS, kesehatan ibu dan anak, dan juga di NTT dan NTB, Bapak Ibu. Dan yang paling penting sebenarnya terima kasih banyak kepada Mas Bambang yang sudah menerima saya dengan sangat baik di sini. Matur suwun sangat Mas. Lalu kepada Mas Koko dan Mas Koko Rajasa, kakak saya yang sudah membimbing saya terhadap berbagai ideologi, membuka paparan saya terhadap lingkungan-lingkungan yang belum pernah saya jamah sebelumnya. Koko Rajasa ini di BNI, Mas Koko juga ya Mas ya. Baru kenal hari ini sama Mas Koko. Jadi sekali lagi senang sekali bertemu dengan kakak-kakak perempuan, ibu-ibu yang ada di sini. Semoga kita bisa punya waktu lebih banyak untuk saya belajar, bertukar pikiran dari perspektif yang saya tidak pernah miliki selama ini. Juga dari bapak-bapak dan kakak-kakak lainnya. Saya pikir begitu dulu. Sekali lagi sebuah kehormatan bagi saya. Waalaikumsalam.